warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu ya Rabbana yaghfir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila hisabi yawm. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, para hajjah, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, membawa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 orang yang tidak akan Allah terima salatnya, demikian kata Rasulullah. Yang pertama yaitu orang yang menjadi imam satu kelompok kaum, menjadi imam sekelompok orang, tetapi kebanyakan orang yang jadi makmum itu benci sama dia. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan diterima sholatnya yaitu orang yang sholat tapi dia sholatnya di akhir waktu, hingga tidak cukup waktu sholat. Di akhir waktu hingga belum cukup dia itu salam, udah masuk waktu berikutnya, tidak Allah terima sholatnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak, ini juga tidak akan diterima sholatnya oleh Rasulullah, oleh Allah. Demikian sabda Rasulullah. Pembahasan kita terakhir itu sampai di situ, di halaman 120. Ketemu Bu? 120. Sekarang kita lanjutkan. Kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa adz-Dzahabiyyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal 'abdu as-salata fi awwalil waqti sa'idat ilas sama walaha nurun hatta tantahiya ilal arsh fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu lahu hafadhakallahu hafidhakallahu kama hafidhtani. Ini adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, bahwasannya Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu sholat fi awalil waktu, pada awal waktu, so'idat ilas sama, maka sholat itu terbang ke langit, walaha nurun, dan sholat itu punya cahaya, hatta tantahiya ilal arsy, sampai sholat itu kemudian menuju sampai dia berhenti di arsy.
Fastaghfiru li sahibiha, maka salat itu memohonkan ampunan kepada orang yang melakukannya ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa taqulu lahu, salat itu berkata kepada orang yang melaksanakan salat, hafizakallahu kama hafiztani, Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjagaku. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini potongan hadis yang pertama. Sholat yang kita lakukan zuhur tadi, Bu, saya enggak zuhur tadi, Jumatan. Sholat yang kita lakukan tadi, sholat zuhur yang ibu lakukan, ini ketika ibu lakukan di awal waktu, begitu sudah azan ibu langsung melaksanakan sholat. Bagus lagi kalau qobliyah dulu, kemudian langsung melaksanakan sholat. Maka selesai dari pelaksanaan sholat itu terbang naik ke arasy, naik menuju Allah. Kemudian sampai di arasy itu sholat yang bercahaya, sholat yang kita lakukan ini kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Allahumma gfir lil musalli, ya Allah ampunilah orang yang sholat tadi. Ya Allah, yang sholat tadi siapa namanya? Muhammad misalnya. Ya Allah, ampunilah Haji Muhammad. Yang sholat tadi siapa? Umiana. Ya Allah, ampuni Umiana. Ya Allah, kasih magfirah ke Umi Nonon. Ya Allah, semua yang sholat itu, sholatnya masing-masing ini terbang. Sholat yang bercahaya itu terbang sampai ke arasy, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang melaksanakan sholat. Ibu dengar gak, Bu? Dengar gak, Bu? Enggak dengar sholat menurut saya. Dengar gak sholat doa begitu? Ya Allah, ampunilah orang yang barusan mendirikanku, yang barusan melaksanakan sholat itu, maka ampunilah ya Allah. Ini doa terus-terusan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Untuk orang yang sholat, maka sholat itu kemudian bilang kepada orang ini, cuma kita nggak dengar aja, hafizakallahu kama hafiztani, Allah pasti menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Kata sholat dulu, Allah pasti menjaga engkau sebagaimana engkau menjagaku. Kata sholat yang kita lakukan, ini sholat yang dilakukan di awal waktu. Sholat yang dilakukan di awal waktu, naik ke langit dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang melaksanakan sholat di awal waktu tadi. Bagaimana kalau sholatnya kemudian disia-siakan? Wa idza shallal abdu ila samai wa idza shallal abdu ila samai wa alaiha dzulmatun. Wa idza shallal abdu, maka ketika sholat siapa abdu, seorang hamba, ila samai ke langit, wa alaiha dzulmatun, ini sepertinya ada yang hilang. Sebentar saya cari. Ini agak artinya itu. Wa idza shallal abdu fi ghairi waqtiha, harusnya ada di bawah. Oh kecil ya. Oh dikasih catatan tambahan. Wa idza shallal waqtu fi ghairi waqtiha. Oh iya itu. Wa idza shallal abdu, ketika seorang hamba sholat, as-sholata fi ghairi waqtiha, dengan satu sholat yang di luar waktunya, sa'idat, maka sholat yang di luar waktu itu naik ila sama'i, ke langit. Wa alaiha dzulmatun, sholat itu bentuknya gelap. Fa idzan tahat ila sama, maka ketika sampai di langit, tulafu thawbul khalqu, tulafu kama yulafu, itu ada lagi catatannya, tulafu kama yulafu thawbu, maka sholat itu dilipat, kama tulafu thawbu, sebagaimana thawbul khalqu, sebagaimana dilipat pakaian yang sudah usang. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha, dan dipukullah wajah orang yang melakukan sholat itu dengan sholat yang hitam tadi, yang gelap tadi. Sebaliknya, orang yang melakukan sholat tapi sampai diakhirkan dan keluar waktunya, sholat maghrib dia lakukan, sholat isya, sholat asar misalnya dia lakukan di waktu maghrib, sholat subuh dia lakukan di waktu duha misalnya, udah keluar waktunya, maka sholat itu naik juga, terbang juga sholat yang di luar waktu ini, kemudian tidak sampai arasy.
baru sampai langit, ada di awang-awang, belum sampai arasy, maka sholat ini kemudian dilipat sama malaikat seperti kita ngelipat baju kotor, diuntel-untel, sholat ini dibalikin lagi kepada orang yang sholat. Nih, ambil sholatnya, tidak diterima oleh Allah, baru sampai angkasa, baru sampai awang-awang. Sholat yang di luar waktu itu kemudian diuntel-untel, kemudian dilemparkan kembali ke muka orang yang sholat. Artinya Allah tidak menerima sholat yang seperti itu. Wibu jamaah rahmatullah, sholat di awal waktu itu keutamaannya seperti tadi, sholat memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Tapi kalau di luar waktu, apalagi tanpa niat, maka itu jadi bumerang buat kita. Allah kembalikan sholat itu kepada kita, Allah lemparin, gak butuh. Orang yang namanya sholat bener aja, Allah itu gak butuh, itu kembali kepada kita. Sholat yang Allah wajibkan untuk kita, umatnya, ini bukan buat Allah, tapi buat kita, supaya kita ingat kepada Allah, supaya kita sadar bahwa di dunia ini kita akan kembali kepada Allah, dan di dunia ini tidak bisa hidup sembarangan. Ini untuk mengingat, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau nggak ada sholat, andai maka hari-hari kita diisinya itu hanya dengan kehidupan duniawi aja. Pokoknya hardolin tahu hardolin, dahar modal ulin itu aja deh pokoknya. Makan, tidur, main lagi, makan, tidur, main lagi, begitu aja, ya buang air. Kalau nggak ada waktu untuk sholat, maka nggak ada waktu untuk merenungkan kita dari mana dan kita sekarang ada di mana dan kita mau kemana. Sholat Allah berikan kewajiban kepada kita ini untuk kita bertafakur, supaya kita renung, supaya kita merenungkan bahwa kita ini asalnya dari Allah, sekarang ada di dunia dan kita akan kembali kepada Allah. Nanti dimintai pertanggungjawaban kita. Buat apa umur 70 yang kau lakukan? Buat apa harta yang aku berikan kepadamu? Buat apa usia yang sudah aku berikan kepada kau gunakan? Itu nanti semua dimintai pertanggungjawabannya. Salat, dengan kewajiban salat ini, maka kita orang-orang mukmin Allah berikan hadiah, yaitu kesempatan untuk mengingat Allah. Sehari berapa kali, Bu? Sehari berapa kali? 5 kali. Itu sholat diantaranya manfaat sholat. Wa akhraja Abu Syekh Ibni Umar, dan mengeluarkan Abu Syekh, bapaknya Syekh, maksudnya bapaknya Syekh Adz-Dzahabi. Bapaknya Syekh Adz-Dzahabi itu adalah Imam Ibnu Hibban, termasuk salah satu imam hadis, meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, fadlul waqtil awwali 'alal akhiri ka fadlil akhirati 'alad dunya. Keutamaan waktu awal dalam pelaksanaan sholat, 'alal akhiri, di atas waktu akhir, itu ka fadlil akhirati, seperti keutamaan akhirat, 'alad dunya, atas dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan dari kita itu lebih mementingkan urusan dunia dibanding urusan akhirat. Nah, bagaimana supaya kita mengubah itu? Antara lain caranya adalah dengan sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu keutamaannya seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Orang yang sholat tidak di awal waktu, pahalanya dapat, sholatnya diterima, ya cuma kadarnya tidak seberapa besar dibanding sholat di awal waktu. Bagaimana derajatnya, levelnya, tinggian mana? Jauh. Seperti perbandingan antara akhirat dengan dunia. Sholat di awal waktu itu
lebih utama. Selisihnya atau perbandingannya itu bagai akhirat dengan dunia. Sholat di awal waktu itu pentingnya seperti akhirat, sedangkan sholat yang tidak di awal waktu itu adalah dunia. Perbandingannya seperti itu. Wa Tirmidzi anhu, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar, al waqtul awwalu minas sholati ridwanullah. Waktu awal itu adalah keridhaan Allah, wal waqtul akhiru afullah, sedangkan waktu akhir dalam pelaksanaan sholat itu afullah, adalah ampunan Allah. Ada kelompok orang dua. Yang pertama ada yang disebut dengan muhsinin. Muhsinin itu Allahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan, artinya orang-orang yang berbuat kebaikan benar-benar hanya karena Allah, dia lakukan sebaik-baiknya. Ibadahnya, amalan-amalannya dia lakukan dengan sempurna, dia upayakan untuk sangat sempurna. Ini namanya muhsinin. Biasanya kelompok orang muhsinin ini sholatnya di awal waktu, maka mendapat ridho Allah. Untuk orang-orang kelompok muhsinin ini Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan cintanya kepada orang-orang muhsinin. Yang namanya ridho itu adalah cinta. Kalau udah cinta, nanti apa aja dikasih oleh Allah, Allah berikan kepada orang-orang muhsinin. Demikian juga sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu itu untuk orang yang melaksanakannya akan Allah berikan cintanya Allah, ridhonya Allah. Apa aja boleh buat orang yang dicintai, apa aja boleh buat sang kekasih. Kalau ibu ingin jadi kekasih Allah, ingin mendapat cinta Allah, maka salah satu caranya adalah dengan sholat di awal waktu. Karena yang Allah berikan itu adalah cintanya kepada orang yang sholat di awal waktu. Bagaimana sholat yang di akhir waktu? Itu afullah. Afullah itu untuk kelompok orang yang kedua, namanya muqassirin. Muqassirin itu orang yang sembrono, orang yang gampangin. Ntar dulu nanti lagi ya, bentar tanggung sholatnya, ini sampai keluar waktunya, maka Allah berikan afullah, ampunan Allah itu untuk orang-orang yang sembrono. Kira-kira enak jadi kekasih Allah apa enak jadi orang sembrono? Enak kan dia jadi kekasih Allah. Betul, orang sembrono itu dapat ampunan, betul. Asal dia mukmin, asal dia muslim, laksanakan sholat, nanti kesalahan-kesalahan yang akan Allah kasih maghfirah, ampunan. Betul itu. Dan demikian kata Rasulullah, untuk orang-orang yang punya dosa dari umatku, maka Allah berikan nanti ampunannya. Tapi tetap derajatnya di bawah dibanding kekasih-kekasih Allah. Kalau orang yang sembrono, teledor, itu Allah berikan ampunan. Tapi untuk kekasih-kekasihnya, Allah bukan berikan ampunan, tapi berikan cintanya untuk para kekasihnya. Derajatnya lebih tinggi cinta dibanding pengampunan. Ya, orang misalnya ada narapidana tahanan, itu biasanya dikasih sama raja kebebasan, itu hanya dikasih pengampunan aja. Gak mungkin yang namanya narapidana keluar kemudian jadi kekasihnya raja, gak mungkin. Gak mungkin diberikan cintanya raja, pasti diberikan pengampunannya aja. Biarin dah bebas, tapi jangan deket-deket gua. Biarin dah bebas, tapi jangan masuk istana lagi. Kacau nanti kalau masuk istana ada mantan narapidana. Itu contohnya. Beda dengan kasih Allah. Kasih Allah, maka Allah berikan kepada para kekasihnya bukan ampunan, tapi cinta. Mau masuk istana silakan, masuk ke kamar mau dia buka-buka apa aja boleh, karena untuk kekasih. Ini untuk kelompok orang muhsinin dan muqassirin.
Wa Tabrani dan Imam Tabrani meriwayatkan an Ummi Farwah dari Ummi Farwah Rasulullah bersabda ahabbul a'mali ilallahi ta'jilus sholati li awwali waqtiha. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah ta'jilus sholati adalah menyegerakan sholat li awwali waqtiha, pada awal waktunya. Ini kayak kita semua nih ya. Amin ya Pak. Ibu sholatnya awal waktu semua kan ya? Sholatnya di awal waktu semua disegerakan. Amal ibadah yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah sholat di awal waktu. Segera melaksanakan sholat di awal waktu. Para ulama dalam menjelaskan hadis yang seperti ini berpendapat, ini hadis seperti ini biasanya adalah untuk pertanyaan. Rasulullah menjawab pertanyaan, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling utama, amal ibadah apa yang paling disukai oleh Allah? Maka para ulama menjelaskan hadis ini. Pertama, Rasulullah menjawab itu sesuai dengan orang yang nanya. Karena dalam beberapa hadis lain itu Rasulullah saat ditanya amal apa yang paling utama, ibadah apa yang paling utama, maka Rasulullah pernah jawab juga al jihadu fisabilillah, jihad. Waktu ditanya lagi ya Rasulullah amal ibadah apa yang paling utama, Rasulullah menjawab lagi bukan jihad, bukan sholat, tapi Rasulullah menjawab birrul walidain, bakti sama orang tua. Itu udah 3. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Sholat di awal waktu paling utama, bakti sama orang tua paling utama juga, jihad atau berjuang di jalan Allah paling utama juga. Jadi bagaimana yang benar yang mana? Maka ulama menjelaskan hadis yang semacam ini, Rasulullah menjawab itu sesuai orang yang nanya. Kalau orang yang nanya emang orang yang sholatnya itu teledor, sholatnya sembarangan, maka Rasulullah jawabnya as-sholatu ala waqtiha. Kira-kira begitu sholat. Kalau yang nanya adalah orang memang pantas untuk jihad, maka jihad Rasulullah tanya. Model potongan orangnya ini kayaknya kalau buat sholat males, maka dijawab oleh Rasulullah al-jihad fisabilillah. Kalau yang nanya itu adalah orang yang memang belum bakti kepada orang tua, pada orang tua dia itu masih setengah-setengah khidmatnya, maka Rasulullah jawab ketika ditanya amal mana yang paling utama, Rasulullah jawab bakti kepada orang tua. Ini pertama. Menurut ulama, kenapa bisa beda-beda jawaban Rasulullah? Karena Rasulullah jawab sesuai orang yang nanya. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan untuk sholat pada waktunya memang itu amalan yang paling utama. Hanya saja lihat-lihat, kalau kira-kira ada amal ibadah yang mendesak saat itu, maka sholat itu bisa diundur atau dimundurkan hingga waktunya. Yang penting masih dalam waktu. Contoh begini, ibu sholat udah masuk waktu, udah siap-siap wudhu, udah siap semuanya mau kena. Nah, tahu-tahu cucu ibu kejepit, cucu ibu kejepit, nangis kejer, tangannya bengkak. Kira-kira ibu tetap sholat atau nolongin cucu? Cucu dulu. Cucu. Nah ternyata itu perlu dibawa ke dokter. Ibu jadi sholat nggak tuh kira-kira? Nggak jadi. Oleh karena itu sholat di awal waktu ini lihat-lihat kondisinya. Lihat-lihat kondisinya. Kalau ada kira-kira amal atau ada kira-kira satu perbuatan yang memang harus dilakukan, maka boleh. Bahkan bukan hanya boleh, wajib. Di kitab-kitab fikih yang lain itu dijelaskan wajib menunda sholat, mengakhirkan sholat, yang penting jangan keluar waktu. Wajib mengakhirkan sholat kalau kita melihat sesuatu yang sifatnya itu darurat, seperti
orang mau kejebur seperti rumah kebakaran, wajib malah. Jadi jangan mentang-mentang sholat di awal waktu paling utama, ada orang pengen kejebur, orang buta lagi jalan pengen kejebur, kita diem aja. Maka lihat-lihat situasinya. Ini penjelasan para ulama. Betul itu hadis Rasulullah, betul itu sabda Rasulullah bahwa amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Namun lihat-lihat kondisi, lihat-lihat situasinya. Oleh karena itu, di beberapa pondok atau di beberapa pesantren, asal itu bukan sholat asar atau bukan sholat subuh, asar itu bukan sholat asar atau bukan sholat subuh, maka biasanya ketika azan yang nggak langsung sholat. Contoh begini, ngaji habis maghrib, nah kemudian bahas satu kitab, dua kitab, nah belum selesai satu kitab sudah azan isya. Di pondok-pondok jalan aja biasa, di pondok-pondok terus ngaji aja biasa. Sholat isya jam berapa? 8:30 baru sholat isya. Nah ini melihat dan menimbang kondisi situasi. Maka jika ada amalan-amalan yang memang lebih utama dan amalan-amalan yang memang lebih penting, maka boleh mengakhirkan sholat, asal jangan keluar waktu, bu, jangan keluar waktu. Boleh tidak di awal. Ini kita memahami hadis juga dengan penjelasan ulama. Tidak bisa kita memahami hadis hanya dengan arti harfiah. Dilihat arti harfiahnya memang begitu. Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Tapi penjelasan ulama kita harus dengarkan dan kita harus pahami, melihat situasi dan kondisinya. Rawal Bukhari aniz Zuhri qala dakhaltu ala Anasin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.